Jadi waktu kita cuma sebentar, itu sekitar 15 menit aja. Nah, jadi di sini kita manfaatkan banget karena cuma 15 menit waktunya. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah dipelajari? Silahkan. Silahkan. Nah, di sini kalau enggak Ibu akan membahas mengenai yang pertemuan 11, 12, 13 ya. Di mana Ibu di sini akan mengambil di LMS, di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh kelompok yang bertugas. Itu ada beberapa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Ini misalnya ada pertanyaan dari Yanudri. Yanudri asal apa? Akuntansi BR2. Nah, di mana Bu, contoh pemilikan saham-saham perusahaan anak itu terjadi sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk seperti apa ya. Nah, kalian silakan yang sore ini mengikuti podcast boleh dicatat apa yang Ibu jelaskan, nanti bisa jadi muncul pada UAS. Nah, itu pertanyaan Janudri tadi itu ya, contoh pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan di mana dalam hal ini itu termasuk pemilikan tidak langsung ya. Tadi yang ditanyakan Janudri kan sebelum. Nah, di mana dalam hal ini tuh pemilikan tidak langsung itu kan sebenarnya ada sesudah hak kontrol dan juga ada sebelum hak kontrol. Nah, Ibu akan menjelaskan keduanya, di mana dalam hal ini misal pemilikan tidak langsung itu yang pertama itu pemilikan saham perusahaan anak terjadi setelah adanya hak kontrol perusahaan induk atas perusahaan sub anak. Nah, dalam hal ini itu struktur perusahaan afiliasi itu dengan adanya hak kontrol itu diperoleh melalui pemilikan tidak langsung akan terdiri dari perusahaan induk, subinduk dan juga anak. Nah, di sini misal Ibu akan memberikan contoh yang setelah adanya hak kontrol. Misalnya perusahaan A, B dan C. Perusahaan A itu anak, perusahaan B itu misal subinduk dan perusahaan C itu induk. Nah, dalam hal ini perusahaan A misalnya perusahaan A itu kan anak ya kan, perusahaan B induk, perusahaan C itu induknya. Dalam hal ini di sini akan membahas mengenai pemilikan saham sesudah hak kontrol. Nah, gimana itu sesudah hak kontrol? Nah, sesudah hak kontrol itu gini. Misal perusahaan C itu kan induknya. Jadi sebelumnya itu perusahaan C itu berinvestasi atau membeli saham dari perusahaan B. Perusahaan B itu subinduk, perusahaan C itu induknya. Jadi perusahaan C itu membeli saham perusahaan B subinduk ya kan. Perusahaan induk membeli saham subinduk. Nah, kemudian setelah itu selang satu tahun itu subinduk ini perusahaan B dia membeli saham dari perusahaan A, di mana dalam hal ini perusahaan A itu merupakan perusahaan anak. Jadi ini perusahaan A, perusahaan anak, perusahaan B subinduk, perusahaan C ini induk. Jadi awalnya itu C membeli B, B membeli A. Udah jelas. Jadi perusahaan induk membeli subinduk, kemudian subinduk membeli anak. Nah, itu yang dinamakan hak kontrol setelah pemilikan setelah adanya hak kontrol. Jadi induk membeli sub dulu, kemudian sub induk membeli anak. Nah, itu yang dinamakan pemilikan setelah adanya hak kontrol. Sampai di sini paham? Kemudian lanjut, di mana yang ditanyakan Mas Janudri itu misal sebelum hak kontrol. Nah, misal sebelum hak kontrol seperti tadi ya kan, ada perusahaan A, B, dan C. Di mana sebelum hak kontrol, jadi perusahaan A ini anak, perusahaan B itu subinduk, perusahaan C ini induk. Jadi pertamanya perusahaan B yang subinduk itu membeli anak dulu. Yang B membeli A dulu. Jadi subinduk membeli anak dulu, kemudian setelah selang sekitar 1 tahun itu muncul perusahaan C.
Ini perusahaan induk. Jadi setelah itu perusahaan C membeli saham dari perusahaan B, subinduk. Nah, sehingga itu dinamakan pemilikan sebelum adanya hak kontrol. Nah, seperti itu. Tadi bedanya di mana? Bedanya kalau yang sesudah adanya hak kontrol itu C dulu membeli B, kemudian membeli anak. Jadi induk membeli subinduk dulu, baru membeli anak, itu yang dinamakan pemilikan sudah adanya hak kontrol. Sedangkan pemilikan sebelum adanya hak kontrol, jadi B, subinduk membeli anak dulu, baru yang C itu yang induk itu membeli yang subinduk itu sebelum adanya hak kontrol. Jadi sudah terpecahkan, itu jawaban untuk pertanyaan Mas Yanudri. Sampai sini paham? Halo? Oke, kalau gitu lanjut ya. Bentar, ada lagi. Bentar. Nah, tadi sudah pertanyaan dari Mas Yanudri. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan siapa? Kita ke pertemuan 12, ke konsep dan mata uang asing. Nah, ini kita ke pertanyaannya yang belum dijawab oleh kelompok yang bertugas. Apa pengaruh pasar valuta asing terhadap tingkat kesejahteraan? Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Dani Prasetyo. Ini kelas A dari R2 atau R1 ini ya, nggak dikasih kelas malam atau pagi. Ini pertanyaan dari Mas Dani. Apa pengaruh pasar valuta asing terhadap tingkat kesejahteraan? Gini ya, Ibu kasih contoh nih, misal nih kita sebagai warga Indonesia, kita mempunyai atau menabung dalam, kita istilahnya menabung atau kita menyimpan uang dolar. Nah, kita menyimpan uang dolar ya kan. Nah, tiap tahun itu kan pastinya ada kenaikan atau penurunan nilai mata tukar uang asing. Nah, saat nilai tukar uang mata asing itu naik, otomatis tabungan kita karena memiliki tabungan dolar, itu otomatis uang kita akan bertambah karena menyesuaikan harga dolar ya kan. Nah, jadi itu contoh dari apakah valuta asing itu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu kesejahteraan orang, istilahnya seperti itu. Istilahnya jadi ada orang itu menabung uang dolar. Jadi saat nilai mata tukar uang dolar atau uang asing itu naik, maka tabungannya pun akan ikut naik. Jadi dia itu akan ikut menjadi sejahtera, istilahnya sejahtera. Kenapa? Karena tabungannya itu bertambah dengan adanya kenaikan nilai tukar mata uang asing tersebut. Itu contohnya itu ya. Jadi kita menabung uang dolar, terus kemudian ada kenaikan harga dolar itu naik, kemudian pas saat itu otomatis tabungan kita juga ikut bertambah. Itu merupakan kesejahteraan yang akan didapatkan di mana dengan adanya valuta asing. Itu contohnya yang paling mudah. Oke, itu tadi menjawab pertanyaan dari Mas Dani Prasetyo. Kemudian selanjutnya yang belum dijawab, ada pertanyaan Asrika Amarwati. S1 akuntansi BR2. Nah, di sini izin bertanya, jika saat kita menjual barang ke luar negeri pada saat kurs kuat, namun beberapa kemudian itu kurs anjlok. Nah, apakah kita masih menetapkan harga yang sama atau ikuti arus? Nih, terima kasih. Ini sering terjadi. Ini berarti seperti ekspor ya kan, ekspor impor. Jadi penjualan antar negara. Nah, otomatis yang ditanyakan Mbak Asrika itu apakah kita mengikuti arus kurs atau enggak. Pasti kalian sering menonton di berita, misal nilai dolar itu naik, otomatis harga pun akan ikut
naik, ya kan? Nah, berarti itu sudah jelas jawabannya kita mengikuti arus kurs yang ada. Sehingga misal dolar naik, harga barang itu pun ikut naik. Seperti itu. Jadi tetap mengikuti kurs yang ada. Kalau misal kita melakukan penjualan antar negara atau seperti ekspor impor seperti itu. Jadi tetap mengikuti kurs. Itu sudah menjawab dari Mbak Asrika Amarwati. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ini volumenya aktif, Mas. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Yanudri lagi nih yang belum dijawab. Mas Yanudri Eko S1 akuntansi BR2 kelas malam ya Bu. Kurs mengambang itu contohnya seperti apa? Nah, kurs mengambang. Nah, di sini kurs sendiri itu ada sistem kurs itu ada 3 ya. Sistem kurs tetap, mengambang bebas dan juga terkendali. Ada 3. Kurs tetap, mengambang bebas dan juga terkendali. Ada 3 ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Yanudri itu kurs mengambang, ya kan? Nah, di sini saya akan memberikan contoh di mana kurs mengambang itu, mengambang terkendali ya, mengambang bebas atau terkendali nih. Di sini Ibu akan memberikan yang mengambang bebas dulu, di mana pada sistem ini kurs bebas itu bergerak naik, turun tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi kurs ini bergerak naik turun itu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, kurs bergerak naik turun sesuai dengan kekuatan tarik-menarik antara atau mengambang, di mana di sini itu tergantung antara permintaan yang diminta dalam istilahnya dalam penjualan. Gini, misalnya bila impor terhadap barang-barang Amerika itu meningkat, maka permintaan terhadap dolar Amerika untuk membayar impor juga akan meningkat. Seperti itu, contohnya seperti itu. Bila impor, misal impor dari Amerika itu meningkat, nah maka permintaan terhadap dolar itu juga meningkat seperti itu. Jadi itu tidak istilahnya tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi sesuai dengan permintaan yang ada, permintaan istilahnya permintaan jual beli seperti itu. Misal permintaan meningkat, permintaan impor, maka nilai dolar pun akan ikut meningkat. Itu yang dinamakan dengan kurs mengambang bebas. Itu yang tadi ditanyakan oleh Mas Yanudri. Sudah cukup jelas, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Mas Yanudri. Yang lain silahkan, misal ada pertanyaan lagi. Kita tinggal 5 menit, tadi karena waktunya singkat buat P3M, silakan dimanfaatkan, mumpung bertatap muka langsung. Silahkan. Ada pertanyaan lagi kah yang belum dijawab? Bentar. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mana ya? Yang belum terjawab kan masih adakah? Nih dari Mbak Endarwati ini belum dijawab oleh kelompok yang tugas ya. Mbak Endarwati kelas CR2 di mana mohon maaf Bu mau bertanya bagaimana cara masyarakat dapat membantu pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar ya Bu gitu. Istilahnya gimana cara masyarakat untuk membantu pemerintah menstabilkan nilai tukar mata uang asing. Nah, itu contohnya gampang sekali. Misal contohnya ya kita membeli produk dalam negeri itu sudah sangat membantu. Jadi kita tidak perlu impor dari luar negeri. Kemudian kita wisata kita wisata di dalam negeri itu juga cukup membantu karena kita nggak harus mengeluarkan uang banyak di luar negeri seperti itu.
Itu salah satu contohnya. Jadi kita membeli produk dalam negeri, kita berliburan di dalam negeri, itu termasuk membantu pemerintah dalam menstabilkan nilai mata uang asing. Itu contohnya. Jadi itu jawaban untuk Mbak siapa tadi? Mbak Endarwati ya. Oke, sudah jelas banget itu ya. Jadi ini biasanya yang cewek-cewek pada belanja baju itu biasanya ya kan itu silakan belanja baju atau belanja apa menggunakan produk misalnya belanja produk dalam negeri seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan lagi kah yang belum dijawab? Bentar. Oke, silahkan yang mau bertanya. Monggo. Oke, kalau enggak, nah ini Ibu akan sedikit menambahi tentang valuta asing. Kekurangan pasar valuta asing itu di mana dalam hal ini Ibu akan menambahi kelebihan dan kekurangan valuta asing ya. Silahkan boleh dicatat, di mana dalam hal ini kelebihan pasar valuta asing itu yang pertama, transaksi itu dapat dilakukan selama 24 jam, itu kelebihannya. Kemudian harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada, jadi tidak turun drastis jika menggunakan valuta asing. Kemudian yang ketiga, biaya transaksi lebih murah. Yang keempat, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila mengambil kesepakatan. Kemudian yang kelima itu ada daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Nah, kekurangannya sendiri pasar valuta asing itu yang pertama itu resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Itu kemudian sangat sudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi itu sangat sulit untuk masyarakat ke bawah melakukan istilahnya transaksi dalam pasar valuta asing. Kemudian yang ketiga itu asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat resiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan, itu kekurangan dari valuta asing. Seperti itu. Oke, sudah jam 4. Sekiranya sampai di sini, terima kasih atas waktunya yang sudah bergabung ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.